Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wal Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wal Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita yang lalu surat Al-Mumtahanah insyaallah sudah kita akhiri minggu lalu. Sekarang gilirannya kita kaji surat lain yaitu Al-Hasyr. Perlu diketahui bahwa surat Al-Hasyr termasuk golongan surat Madaniyah. Ayatnya Arba'un wa Isrun 24. Nuzilat ba'da suratil Bayyinah, diturunkan setelah surat Al-Bayyinah. Jemaah sekalian yang berbahagia, surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum qusunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Insyaallah tadi yang dibaca imam pada waktu sholat subuh juga surat Al-Hasyr ini. Jamaah, dalam ayat 1 Allah menjelaskan dan mengawalinya dengan kalimat Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah kita ketahui bersama yang seringkali kata-kata sabbaha ini dijadikan Allah awal-awal ayat, awal surat. Ada yang bentuknya sabbaha, ada yang yusabbihu. Juga kadang-kadang ada sabbih. Seperti di dalam surat Al-Jumu'ah Allah memulainya dengan yusabbihu. Dalam surat Al-A'la diawali dengan sabbih. Masing-masing sabbaha yusabbihu sabbih. Menurut bahasa Arab ini berurutan sabbaha fi'il madhi, yusabbihu fi'il mudhari, sabbih fi'il amar. Kata kerja bentuk lampau sekarang dan bentuk perintah. Umumnya diterjemahkan sabbaha itu mensucikan. Dan kalimat yang dipakai maha suci Allah adalah subhanallah. Itulah kalau kita membaca tasbih biasanya mengawalinya dengan
Subhanallah, Maha suci Allah. Dan kita sudah diperintahkan oleh Rasulullah setiap habis sholat 5 waktu, biasanya kita mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dengan keterangan-keterangan itu, maka Allah menggunakan ayat 1 di sini, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dalam pengertiannya, bertasbih kepada Allah itu tunduk patuh kepada Allah memang seluruhnya. Yang ada di langit dan di bumi, dalam pengertian tunduk patuh mentaatinya itu ya, kecuali manusia dan jin. Tidak semua manusia patuh kepada Allah, begitu pula tidak semuanya jin itu patuh kepada Allah. Manusia ada yang patuh kepada Allah dan ada yang tidak patuh kepada Allah. Yang patuh mereka itulah yang disebut orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tapi makhluk-makhluk yang lain selain manusia dan jin semuanya patuh kepada Allah manakala Allah perintahkan kepada mereka. Inilah yang kita tidak bisa menggunakan akal kita untuk mengerti dengan akal itu kalau kita tidak memahami apa yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Sebab menurut kita manusia seolah-olah makhluk yang diciptakan Allah yang disebut benda hidup apun benda mati, binatang. Menurut pikiran kita seolah-olah mereka itu tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita melihat keterangan-keterangan di dalam Al-Quran, saat Ka'bah Baitullah diserang oleh Abroha dengan tentaranya yang bergajah, peristiwa itu terjadi Nabi Muhammad belum lahir. Ada yang mengatakan bersamaan itu baru lahirnya Nabi Muhammad. Allah tidak memerintah orang-orang Mekah untuk mempertahankan Ka'bah Baitullah karena saat itu banyak yang kafir kepada Allah. Justru Allah perintahkan burung untuk menyerang tentara gajah. Logikanya kita tidak bisa menerima, kok ada burung diperintah Allah menyerang gajah kok mau. Dan akhirnya gajah dan tentara itu yang kalah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung bisa membawa kerikil yang panas. Menurut akal manusia tidak mungkin burung mau membawa kerikil panas. Apa paruhnya, cucuknya ini nggak meloncat kena kerikil panas? Menurut akal kita tidak bisa menerima. Tapi Allah menerangkan sabbaha. Semuanya itu bertasbih. Apa yang ada di langit dan di bumi kecuali manusia dan jin.
Saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan memerintahkan pasukannya untuk membakar. Untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, Allah tidak menurunkan hujan. Tapi apa yang dikatakan Allah? Api supaya menjadi dingin. Menurut akal juga nggak masuk akal. Wahai api, dinginlah kamu, kata Allah. Dan selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Menurut akal kita tidak akan menerima karena semua api itu membakar. Dan apapun kalau sudah dibakar api sampai habis tidak akan ada yang tersisa. Semuanya akan menjadi abu. Contohnya di negeri kita ini ada golongan manusia yang beragama, kalau mati dari pemeluk itu ada yang dibakar. Istilahnya nopo ngaben yang ada di Bali. Semuanya itu terbakar habis sampai jadi abu. Tapi waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan pasukannya, Allah perintahkan api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Api patuh, tunduk, mau diperintah Allah. Tapi kalau ada orang yang sulapan atau akrobat bawa api dibakarkan pada badannya, itu seperti Nabi Ibrahim dahulu mukjizat, itu keliru. Itu semuanya sudah kembali pada ilmu manusia yang disebut umumnya dengan istilah magic. Kalau bahasa umum, bahasa agamanya, bahasa Qur'annya disebut sihir. Kalau sihir itu bukan dari Allah. Yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Jadi itu bukan namanya karomah, juga bukan namanya mukjizat. Itu akrobat menggunakan ilmu magic secara umum. Dan yang namanya magic itu tidak ada yang white, semua magic itu black. Tapi kita kadang-kadang masih percaya ada white magic, ada black magic. Padahal magic itu bahasa Al-Quran itu sihir. As-sihru. Yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Oleh karena itu para jamaah, dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya ini tunduk patuh apabila diperintah Allah. Maka penutup ayat 1 ini Allah sebutkan sifatnya, wawal azizul hakim, dan dia Allah maha aziz, maha hakim. Aziz biasanya disebutkan perkasa. Pengertian aziz adalah Allah menang, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Itulah Allah aziz. Allah hakim, pengertiannya Allah yang menetapkan sesuatu, Allah yang memberi hukum, dan semuanya itu tidak ada ketetapan dan hukum Allah itu salah, itu tidak ada. Oleh karena itu kalau ada manusia meragukan ketetapan Allah,
maka manusia itu dianggap Allah tidak beriman. Itulah di awal surat Al-Baqarah Allah jelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi apa yang diuraikan Allah di dalam Al-Quran itu sesungguhnya tidak ada yang salah, tidak ada yang meragukan. Baik itu kisah-kisah yang telah lalu itu pasti benar adanya, dan apa yang dikisahkan Allah yang akan datang itu pasti akan terjadi. Karena ketetapan Allah ini tidak pernah ada yang salah, dan Allah maha mengetahui, Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Biasanya hakim diterjemahkan dengan bijaksana, tapi sesungguhnya Allah lebih dari bijaksana. Tidak ada firman Allah di dalam Al-Quran itu yang salah maupun yang meragukan. Seandainya kita tidak bisa memahami bukan karena Al-Qurannya yang salah, justru kita yang belum memahaminya. Itulah kita diwajibkan Allah belajar. Dengan belajar itulah agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan ibadah kita bisa benar menurut Allah. Maka dengan Al-Aziz Al-Hakim, Allah tidak bisa disalahkan. Allah tidak akan ada ketetapannya yang salah, yang zalim, karena Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Apapun yang dijanjikan Allah pasti benar, karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Jemaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu Allah menguatkan kembali di dalam ayatnya yang lain, surat Al-Isra ayat nomor 44, Allah menjelaskan tentang tasbihnya seluruh yang ada di langit dan di bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dari sini sudah jelas bahwasanya seluruh apa yang ada di langit, tidak hanya langit yang kita lihat, tapi Allah jelaskan as-samawatu sab'u, pada langit 7. Ini nggak bisa kita mendeteksi satu persatu karena keterbatasan pandangan kita, akal kita. Wal ardu, dan begitu pula bumi sampai 7, semuanya yang ada pada keduanya, waman fihinna, semuanya akan bertasbih kepada Allah, kecuali kembali lagi manusia dan jin. Ada yang patut taat dan ada yang tidak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Masing-masing makhluk yang diciptakan Allah, baik itu yang disebut benda hidup, benda mati, baik yang disebut binatang, semuanya akan bertasbih kepada Allah serta memuji Allah.
Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu semuanya manusia tidak akan memahami bagaimana tasbih mereka. Inilah yang Allah katakan bagaimana tasbihnya burung kita juga tidak ngerti. Bagaimana tasbihnya ayam, kambing, kerbau dan segalanya kita juga tidak tahu. Cuman kadang-kadang manusia mendengarkan suara ocehan atau kicauan burung itu, dianggap itu burung sedang bertasbih kepada Allah. Ya silakan, tapi jangan memastikan, wong kita dikatakan Allah la tafqahuna, kamu tidak akan memahami. Tasbihahum, bagaimana mereka itu bertasbih kepada Allah. Dan itu tidak diwajibkan Allah. Seandainya Allah mewajibkan kita untuk mengetahui bagaimana tasbihnya burung, justru kita tidak akan masuk surga. Kita akan mencari dan meneliti bagaimana burung-burung itu bertasbih. Karena ini perintah Allah. Oleh karena itulah Allah tidak memerintahkan kita seperti itu. Cuman Allah menerangkan bahwasanya burung itu bertasbih kepada Allah. Mosok kamu manusia yang diberi akal Allah tidak bertasbih kepada Allah. Karena binatang tidak punya akal saja bertasbih kepada Allah. Itulah yang perlu kita harus memahaminya. Dan itulah yang harus kita ambil pelajaran. Dengan keterangan-keterangan itu menunjukkan bahwasanya Allah yang menguasai alam raya dunia dan akhirat serta seluruh apa yang ada di alam ini, makhluk dalam pengertian yang diciptakan Allah. Oleh karena itulah Allah menjelaskan seperti itu agar manusia yang diwajibkan Allah beribadah, jin yang diwajibkan Allah beribadah, harus bisa mengambil pelajaran. Mereka makhluk yang tidak punya akal pikiran saja tunduk patuh pada Allah. Kenapa kita manusia yang diperlengkapi Allah dengan akal justru tidak mau tunduk patuh kepada Allah? Itulah pelajaran yang mulia, pelajaran yang berharga, bahwa agama yang diturunkan Allah di akhir zaman ini sesungguhnya tidak dikhususkan untuk orang Islam. Sebab agama yang diturunkan Allah di akhir zaman ini adalah agama Islam, dan Allah menurunkannya untuk seluruh manusia sesungguhnya. Kembali pada permasalahannya, karena tidak semua manusia patuh tunduk kepada Allah, maka mereka yang mematuhi dan tunduk mengikuti ajaran Allah, mereka itulah yang disebut orang Islam, atau mereka disebut Muslim. Dan yang tidak mengikuti Islam, biarpun mereka itu beragama, maka mereka tetap disebut Allah kafir. Bahasa Indonesianya orang kafir. Jadi dalam hal ini, agama-agama yang mereka yakini kebenarannya selain agama Islam, siapapun mereka yang mengikutinya tetap disebut Allah kafir. Karena mereka tidak mentaati, tidak mematuhi perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah agar manusia mengikuti agama Islam.
Kenapa demikian? Karena ketetapan Allah dengan sifat Allah Al-Hakim, Allah sudah menetapkan bahwa di akhir zaman agama yang harus diikuti itu adalah Islam. Itulah agama tauhid. Maka dengan al-hakimnya Allah, ketetapan Allah, Allah tidak pernah salah menetapkannya. Tapi manusia yang banyak ngomongnya salah, pikirannya salah, dianggapnya agama yang ada seluruhnya. Di akhir zaman ini semuanya agama Allah. Lah itulah kekeliruan manusia. Maka dengan wahwal azizul hakim, supaya manusia itu sungguh-sungguh mematuhi apa yang diperintahkan Allah, mereka itulah yang disebut orang-orang yang bertasbih kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Karena Allah menetapkan agamanya itu agama Islam, mereka yang betul-betul bertasbih tunduk patuh kepada Allah itu disebut orang Islam kalau bahasa Indonesia. Bahasa agamanya disebut mereka itu muslimin atau muslimun kalau laki-laki. Kalau perempuan disebut muslimat. Nah, inilah yang mereka itu mentaatinya. Tapi kenyataan realisasi dalam perwujudannya, banyak orang mengaku Islam tapi tidak patuh pada perintah Allah. Berarti mereka itu pengakuannya dusta dan mereka tidak bertasbih kepada Allah. Tetap mereka kelak di akhirat berada di neraka Allah. Meskipun mereka itu sudah mengatakan saya Islam. Tapi kalau tidak mematuhi perintah Allah seperti perintah sholat, ada orang Islam tidak pernah sholat. Sampai matinya juga tidak pernah sholat. Meskipun disolati orang banyak, tetap nggak diterima Allah. Inilah yang Allah jelaskan lewat Rasul, kepatuhan itu harusnya tunduk patuh mengikuti Allah. Dan Allah satu-satunya yang disembah, karena Allah mengutus seorang Rasul, maka tata cara kita mematuhi Allah itu harus mengikuti Rasul. Itulah yang disebut ibadah. Tapi kalau ada manusia mengaku beragama Islam, tata cara mematuhi perintah Allah tidak mengikuti Rasul. Bahasa kasarnya mereka mengaku Islam, tapi sholat menurut kemauan mereka secara pribadi manusia. Ternyata di akhir zaman ini muncul juga sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang melakukan sholat dengan dua bahasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau model sholatnya seperti ini, mengatakan sebagai orang yang beragama Islam dan benar, keliru. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan kita tidak boleh beralasan, ya Nabi orang Arab, makanya bahasa Arab saja. Itulah sebabnya kita diwajibkan belajar, supaya kita bisa memahami apa yang kita baca pada waktu sholat. Bukan kita menerjemahkan pada waktu sholat. Kita tidak bisa bayangkan kalau itu kita lakukan di negeri Cina saja. Orang Cina juga tidak akan memahami bahasa Indonesia terjemahan itu.
Lebih-lebih waktu ibadah haji. Sak donya tumplek-blek di Masjidil Haram, sholat di sana, terus dari Indonesia yang 2 bahasa jadi imam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kalau semuanya mengikuti dengan bahasa masing-masing, yang dari Inggris menerjemahkan bahasa Inggris, nanti di Masjidil Haram ini suara yang terdengar suara apa nanti? Tapi kalau satu bahasa begitu Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Nah, kalau dari Cina menerjemahkan bahasa Cinanya, dari Inggris menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Nah, yang susah dari Indonesia karena terdiri dari macam-macam suku, karena bahasa Indonesia nggak memahami, diterjemahkan menurut bahasa suku masing-masing. Tambah ribet, ndak karu-karuan. Itulah tidak dibenarkan manusia mengikutinya dengan caranya masing-masing. Harus mengikuti Rasulullah. Maka dengan Al-Aziz Al-Hakim, apapun alasan kita kelak kita tujukan pada Allah, karena Allahul Aziz, kita tidak akan bisa memenangkan Allah. Ya Allah, karena saya orang Indonesia, ya Allah, kalau tidak saya terjemahkan, saya tidak bisa khusyuk. Ya, saya tahu itu. Tapi kenapa kamu tidak belajar sebelumnya? Kamu harus mempelajari apa yang kamu baca di dalam sholat itu, supaya kamu bisa khusyuk. Oleh karena itu, setelah kamu belajar, kamu sholat, nggak usah lagi kamu terjemahkan. Kalau dibantah Allah seperti itu, kita tidak akan bisa menang. Yang aku wajibkan kamu bukan sholatnya dulu, belajarnya dulu. Manusia setelah Islam wajib belajar. Bagaimana bisa benar ibadah seorang muslim kalau masuk Islam tidak belajar? Inilah yang perlu kita harus hati-hati. Dan belajar tentang perintah Allah yang diwajibkan fardu ain, maka hukum belajarnya tentang itu ya hukumnya fardu ain. Pengertian fardu ain itu adalah tidak bisa diwakilkan orang lain. Lain dengan fardu kifayah. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang menyolatinya, berarti kewajiban kita sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang menyolatinya, yang mati padahal orang muslim, yang mentaati aturan Allah, kecuali kalau orang muslim tidak pernah sholat, ya kalau mati nggak usah disolati. Selama hidupnya aja nggak sholat, mati kok disolati. Percuma, tidak akan diterima Allah. Kenapa demikian para jamaah? Karena yang pertama kali dihisab Allah itu adalah sholat. Sesuai dengan keterangan Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, hamba-hamba Allah itu besok adalah sholatnya. Jadi kalau ditanya, ya fulan kamu Islam? Islam ya Allah. Kamu sholat? Wah itu ya Allah yang belum sempat saya sholat, tapi saya keburu wafat ya Allah. Ya sudah, neraka. Tapi yang nyolati saya kan orang sejagat ya Allah, nggak ada gunanya. Inilah para jemaah dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Insyaallah ayat 2-nya minggu depan, karena waktu juga yang akan membatasi kita. Daripada nanti terbengkalai tidak tuntas, maka dengan satu ayat ini mudah-mudahan kita memahami makna sabbaha, yusabbihu, sabbih. Dan ini seringkali dijadikan Allah di awal-awal surat Al-Quran. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati
wa ma fil ard. Dalam surat Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Pada ayat yang kita kaji sekarang ini, sabbaha. Masing-masing sabbaha yusabbihu, sabbih itu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar yang menunjukkan makna mentasbihkan kepada Allah. Bahasa Indonesianya biasanya mensucikan. Pengertian mensucikan ini kita harus tunduk patuh kepada Allah. Kalau kita tidak tunduk patuh pada Allah, berarti kita tidak mensucikan Allah, tapi kita mengotori diri kita. Itulah di dalam surat Wasyamsi waduhaha atau surat As-Samas, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang mengotori dirinya. Meskipun orang itu tidak pernah main judi, tidak pernah maling, tidak pernah mabuk, bahasa kasarnya molimo tidak pernah dilakukan, tapi kalau tidak melakukan perintah Allah dan tidak masuk agama Allah, berarti mereka itu orang yang mengotori dirinya, karena mereka disebut orang kafir. Dan orang kafir adalah orang yang masuk neraka besok di akhirat. Meskipun orang kafir berbuat kebajikan, menurut mereka tetap tidak diterima kebaikan itu. Meskipun orang kafir mengaku beribadah, tidak akan diterima ibadahnya itu. Dan orang kafir mengaku beragama, tetap tidak akan diterima agamanya. Karena agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Dan siapa yang tunduk patuh ikhlas karena Allah, mereka itulah yang dimuliakan Allah. Matinya dimasukkan surga Jannatun Na'im. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan dari satu ayat tadi. Memang saya baca 2 ayat, tapi karena waktu juga, insya Allah nanti kita lanjutkan waktu yang akan datang. Kita mulai ayat 2. Monggo, saya berikan waktu. Silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tadi yang dikatakan Ustaz, kalau kita sholat dengan lafaz yang sesuai dengan aturan lafaz yang kita Terjemahkan. dengan lafaz kita bisa Bismillahirrahmanirrahim kita. Tapi dalam hati kekhusyuan kita dengan menjelaskan bahasa Indonesianya, kekhusyuan kita dalam hati, lafaznya kita Bismillahirrahmanirrahim, hati kita bukan kita ucapkan enggak, hati kita dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha ribet Bapak, susah. Makanya kita belajar, begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, hati sudah paham. Tidak usah hati membaca loh Bapak, ribet nanti. Coba bagaimana sekarang pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim, apa diam sebentar hati baru nerjemahkan? Bagaimana caranya? Nah ini yang perlu kita musyawarah itu, ribet nanti. Tapi lain dengan Bapak memahami, belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu membaca kita pasti paham. Mohon maaf, saya contohkan, kita berbahasa Inggris. Waktu kita ditanya, where are you going? Apa Bapak menerjemahkan dulu pertanyaan itu, baru Bapak menjawab? Tidak. Langsung Bapak jawab, I am going to school. Misalnya saya sekolah. Langsung jawab kan? Berarti hati kita sudah paham,
Maka dengan pertanyaan where are you going, langsung jawabnya bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia dulu baru diterjemahkan. Susah. Kita dengan Allah pun demikian, karena sholat itu seolah-olah kita dialog dengan Allah. Cuman dialognya searah. Nah, nanti kalau Bapak di malam hari sholat, Allahu Akbar, membaca Fatihah, waladhdallin, amin, mendengar, ya sudah saya terima sholatmu. Jangan percaya kalau itu Allah. Kenapa? Karena suara-suara itu bisa jadi gangguan dari suara jin, suara setan. Memang tadi yang saya maksud begitu, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita tidak konsentrasi, itu kita mesti akan ingatannya kemana-mana. Ya, lain masalah konsentrasi dengan menerjemahkan. Orang yang tidak konsentrasi itu biasanya ada sebab-sebab yang menyebabkan orang itu terpengaruh sebelumnya. Apa itu pekerjaan, apa yang lain. Makanya waktu sholat itu kan seluruhnya disuruh membuang, kita awali dengan wudhu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak konsentrasi waktu sholat, karena melihat jam kita nggak sholat. Tahu-tahu jamnya katakan duhur. Loh, kok sudah jam 2? Akhirnya cepat-cepat ambil wudhu, meninggalkan pekerjaan, otomatis ini akan terpengaruh nanti di dalam sholat. Karena kesalahan kita sesungguhnya. Oleh karena itulah, kalau kita ngawali dengan memperhatikan waktu, dan kita menyiapkan diri untuk sholat, ada wudhu. Setelah wudhu ada doa wudhu. Kalau memang ada qobliyah, kita lakukan qobliyah dulu. Kalau kita sholat di masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid. Semuanya ini kan mengantarkan kita kepada Allah untuk fokusnya yang inti sholat wajibnya. Ibarat olahraga itu pemanasannya dulu sudah banyak sekali. Baru intinya kita melakukannya. Insya Allah kalau itu tahapan-tahapan kita lakukan dengan tenang, begitu Allahu Akbar bisa khusyuk. Dan untuk khusyuk 100% semua manusia tidak akan bisa kecuali Nabi. Maka pengertian khusyuk itu sesungguhnya tidak hanya dalam struktural sholat saja. Di luar sholat itu pun kita harus juga memahami apa yang diperintahkan Allah supaya sholat kita berbuah yang baik. Apa artinya kita sholat tekun kalau jadi pejabat masih korupsi? Susah ini. Jangan mengharap sholatnya diterima kalau kita sebagai pejabat korupsi. Atau kita menjadi pedagang kalau cara menimbang masih nyolong timbangan. Jual kain nyolong meteran. Nah ini juga tidak akan diterima sholatnya biarpun sholatnya dianggap khusyuk. Insya Allah demikian Bapak. Ribet nanti Bapak. Coba nanti dipraktekkan sendiri. Allahu Akbar. Ini karuan satu kata. Langsung Allah hati. Allah Maha Besar. Tapi kalau sudah doa iftitah, sudah Fatihah, gimana kita cara menerjemahkan di dalam hati itu? Makanya diwajibkan belajar dulu oleh Allah. Dan semua yang kita ucapkan itu harus kita pahami secara otomatis. Begitu Allahu Akbar hati sudah paham. Allah Maha Besar, gak usah dilafalkan dalam hati pun hati sudah paham. Begitu lesan mengucap Allahu Akbar. Seperti kita orang Jawa, coro Meduro, gak usah diterjemahkan lagi. Begitu diperintahkan toju, nggih. Akhirnya mosok toju itu mikir disi apa ya toju itu. Baru mengerti terus duduk. Insya Allah demikian Bapak, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, pada umumnya orang mengalami cobaan, Ya, katakan hidupnya sengsara, ya, atau dia punya sakit gak sembuh-sembuh, ya, atau yang lain-lainnya begitu, ya. itu umumnya suatu ujian. Dan setelah kejadian itu selesai, bahwa ujian saya sudah selesai, ada yang mengatakan begitu. Dan ada yang mengatakan, ini menurut saya, ujian itu ya sampai akhir hayat. Ini yang benar bagaimana Ustaz? Terima kasih. Yang benar bagaimana? Hidup adalah ujian. Bentuk ujian bisa penderitaan, kesengsaraan, apapun yang tidak mengenakkan menurut manusia. Dan kadangkala bentuk ujiannya kenikmatan, kemewahan yang menyenangkan. Jadi salah kalau manusia memahami ujian itu hanya yang menyengsarakan saja, itu keliru. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Bahasa Indonesianya, setiap yang hidup pasti mati. Dan kami, kata Allah, menguji kamu dengan syarrun. Syar itu kejelekan. Yang dianggap jelek biasanya yang membuat orang itu sedih, susah. Yang membuat orang itu menderita. Wal khairi, dan kebaikan. Jadi bentuk ujian Allah itu kejelekan dan kebaikan itu sesungguhnya ujian. Tapi manusia memahami ujian hanya kejelekan. Sesungguhnya yang diuji Allah ya sampai mati. Betul Bapak tadi bicara. Karena ujian kehidupan itu batasnya selama kita hidup. Kalau mati sudah nggak diuji. Itu yang sering saya ditanya, Ustadz, kalau hidup ini ujian, kapan pengumuman lulus dan tidaknya? Lah ini menungso ingin tahu dengan cepat lulus dan tidak lulusnya. Kalau ingin tahu dengan cepat lulus dan tidaknya, ya mati dulu. Setelah mati baru diumumkan oleh Allah lulus dan tidak lulus. Kalau lulus masuk surga, tidak lulus masuk neraka. Tidak bisa kita mengulangi ujian kembali. Karena ini bukan ujian sekolah, ini ujian kehidupan. Lantas apa yang diuji Allah kehidupan itu? Sesungguhnya yang diuji Allah keimanan. Jadi orang yang tidak beriman itu sesungguhnya tidak diuji Allah, dibiarkan Allah, besok di akhirat masuk neraka. Bagi mereka yang dianggap Allah tidak beriman. Karena mereka tidak pernah mendaftar sebagai peserta ujian. Nah, bagi kita yang beriman, kita sudah mendaftar. Kapan kita daftar ujian itu? Saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti setelah mengucap ini kita mendaftarkan diri sebagai peserta ujian. Insya Allah demikian. Jadi Bapak betul, cuman masih kurang satu bentuk ujian yang lain. Kenikmatan, kesenangan, kemewahan, pangkat tinggi, ilmu luas itu masih ujian. Sampun.
Ada tambahan Ustaz. Ini kan juga termasuk pada umumnya orang mengatakan haji mabrur. Ya. Padahal kan menurut saya haji mabrur itu ya sampai mati baru bisa mempertahankan kemabrurannya. Tapi kadang-kadang orang begitu sudah pulang sudah haji mabrur. Terima kasih. Ya. Itu harapan. Mudah-mudahan haji kita menjadi haji mabrur. Soal mabrur dan tidak mabrur itu yang menilai Allah. Cuman Nabi pernah menerangkan mawal hajjul mabrur, umumnya yang dipahami banyak orang, laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Betul, gak salah. Siapapun yang mabrur hajinya surga. Tapi bagaimanakah kita mengetahui haji itu mabrur? Nabi memberikan batasan awalnya, dasar-dasarnya al-hajjul mabrur, yaitu al-hajj la yukhalitul maksiyah, yang tidak pernah dicampur dengan maksiat. Kalau kita menjalani hajinya sudah campur maksiat, bagaimana bisa mabrur? Wong menjalani haji saja sudah maksiat, maka tidak akan diterima sebagai haji mabrur. Yang jelas kita sekarang ini akhir zaman haji mabur karena naik pesawat, kan mabur. Kalau dulu ada kapal laut, sekarang kan tidak ada haji yang naik kapal laut. Semua orang Indonesia kalau mau haji harus mabur. Naik pesawat. Itulah yang perlu kita harus hati-hati. Dan semua ngomong haji mabrur itu sesungguhnya harapan dan juga merupakan doa-doa kita agar kita dijadikan Allah haji mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Kan itu harapan dan doa. Insya Allah ngaten Bapak. Terakhir kalau ada satu saja. Ye, monggo Bapak. Iya Ustaz, saya tanya mau orang meninggal. Ya. Orang meninggal kan ayatnya ada Ustaz, yang orang meninggal tidak disolati. Nah itu. Apakah ada Iya. orang meninggal nggak disolati? Gimana sih Pak? Yang ditanyakan gimana? Ini orang tidak sholat, tapi meninggal disolati. Tapi yang saya tanyakan itu ada ayatnya Ustaz. Orang yang meninggal Orangnya tidak sholat Ustaz, tapi meninggal disolati. Nah itu ya. Tapi yang saya tanyakan itu memang ada ayatnya Ustaz. yang maksudnya ada ayatnya itu yang melarang atau yang Iya, yang melarang. Oh, yang jelas Bapak saya Iya. kan bingung. Bapak lihat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah surat nomor 9. Nanti bisa dibuka dalam Al-Quran di rumah masing-masing. Nomornya 84. Jadi suratnya surat 9, ayatnya nomor 84. Allah berfirman, di situ dijelaskan, ayatnya berbunyi, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara kamu, di antara mereka
di sini dijelaskan orang-orang munafik. Selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bapak, orang fasik itu orang yang mengaku Islam tapi enggak sholat, itu namanya orang fasik. Orang Islam tidak puasa, atau bahasa umumnya orang Islam tidak pernah menjalani perintah Allah, itu namanya orang fasik. Tapi nek hari raya paling nomor 1 di depan biasanya orang gini. Sholat 5 waktu enggak, puasa enggak, tapi nek rioyo paling sibuk biasanya. Polai sholatnya mek lurut tok setahun. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Pakaiannya baru, kupluknya baru, tapi kalau pakai kupluk diblesek-no. Ini ketara wong gak pernah sholat, baik peci songkok maupun ini pakainya begini. Sajadah baru. Tapi gayanya sampai nutup inilah, ini ketara gak pernah sholat. Kita yang sholat kan semuanya di atas begini. Nah, itu salah satu ciri orang fasik. Orang ngaku Islam tapi tidak sholat. Tapi kalau Bapak mengingatkan, umpama Bapak punya adik umpama saja, tapi adik Bapak nggak pernah sholat. Terus Bapak ngomong, "Dek, sampean niku wong Islam kok gak sholat padane wong kafir." Apa jawabannya? Enak, enteng, Cak. Ojo usil, Cak. Sholat gak sholat iku hak asasiku. Tapi nek aku diarani kafir yo mo, Cak. Elek-elek masuk gak sholat sih tetep Islam aku, Cak. Ya, semuanya kan banyak jawab begitulah. Orang seperti ini mokong, ngeyel, nek mati nggak usah disolati. Saksi kunci adalah keluarga. Biarpun anaknya menjadi ustadz, kalau bapaknya tidak pernah sholat, anak yang jadi ustadz itu dilarang menyolati bapak kandungnya kalau memang bapak kandungnya tidak sholat. Sekarang kan banyak orang invest. Tidak sholat ngomong pada anaknya, "Nak, kamu saya sekolahkan, kamu saya ngajikan, kamu lakukan dengan baik, wis-wiso bapak iki. Bapak iki gak iso ngaji, gak iso sholat, gak tahu sholat. Tapi sing tak jaluk kon dadi anak soleh, nek bapak mati sholatono dungakno lho, cek enak." Kan kebanyakan begitu sekarang. Mumpung urip bapak tak dolek donya gawe sangu kon sekolah dan ngaji. Engko nek bapak mati dungakno salatono. Bapak titip nang kono salate. Enak Allah kok direkayasa. Insyaallah seperti itu Bapak, itu kalau bahasa kita coro Surabayaan kan begitu. Pasti kita yang mengingatkan itu lo kalah. Nah, orang seperti ini kalau mati kata Allah jangan disolati karena dia matinya fasik, apalagi kafir, tambah nemen mana. Dan orang munafik juga tidak boleh disolati karena orang munafik itu orang yang paling jahat di dunia ini. Lahiriannya Islam tapi merusak Islam, itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu sholatnya tidak diterima Allah dan mati tidak boleh disolati. Biarpun orang munafik itu sholat, apalagi yang tidak pernah sholat. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita tetap dijadikan Allah orang yang beriman tauhid yang kuat, agar kita dirahmati Allah di dunia dan di akhirat. Itulah tanda hamba Allah yang berbahagia, tanda hamba Allah yang lulus ujian. Mudah-mudahan kita semuanya nanti
diluluskan Allah ujian kehidupan ini, akhirnya kita tergolong hamba-hamba Allah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.